putra Abdullah. Besarin semuanya. Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, semuanya. Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, manusia pujaanku, semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, semua. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi, ku harap syafaatmu, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Faqratus Saminah At-Ta'kibat wa Ta'liqat. Sambutan pertama sekaligus ucapan selamat datang oleh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Safinatun Najah Nahdlatul Watan Repowat, Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Khatibuddin Athhar Kiha. Kepada beliau kami haturkan Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustawjibi likulli kamal, al-man'uti bikulli ta'zimin wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala akmalil ahwal wa ikhtusa bi jawami'il kalimi fil aqwal wa ala man igtanamat ta'asiya bihi fit takhalluqi bi akhlaqihi wa syama'ilil hisan minal ali wal ashabi wat tabi'ina lahum ala mamariz zaman. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai orang tua kita di organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua juga mendapatkan barokah. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan juga pengurus besar Nahdlatul Watan, pimpinan tertinggi Tiang Pelungguh Sami di organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan di mana saja beliau berada senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan guru Tiang, Ayahanda Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir LCMAG, yang beliau mangkiniki sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan prosesi ibadah haji. Informasi terkini dan terakhir, beliau kemungkinan masih berada di kota Madinah Al-Munawwarah untuk membimbing jemaah haji Tiang Pelungguh Sami, terutama di KBIH Nahdlatul Watan. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat, fit and fresh, mudah-mudahan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentu mendapatkan seluruh jemaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan yang pertama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Dr. Lalu Muhammad Iqbal, yang beliau mangkiniki informasi dari rekan-rekan panitia masih berada di Jakarta untuk tugas sesuatu dan lain hal. Jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan Bapak Gubernur tetap sehat walafiat. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati dan beliau juga masih berada di Jakarta informasinya. Terima kasih banyak. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita Al-Mukarramun, tuan guru kita yang hadir pada kesempatan mangkiniki. Jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan tuan guru kita senantiasa dalam keadaan sehat, panjang umur dan kita semua mendapatkan barokah. Begitu juga yang hadir pada kesempatan mangkiniki, bapak-bapak pejabat, bapak dewan kita. Yang pertama yaitu Pamanda Ahmad Syamsul Hadi SH, yang alhamdulillah satu-satunya DPRD Tiang Pelungguh Sami di tingkat kabupaten, menjadi salah satu dewan Tiang Pelungguh di tingkat kabupaten dari Desa Pengadang. Alhamdulillah Pamanda hadir pada kesempatan mangkiniki. Jazakumullahu khairul jaza. Begitu juga Bapak Dewan Tiang Pelungguh Sami yang alhamdulillah selalu berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan di acara tasyakur penamatan kita pada tahun mangkiniki, yaitu Bung Ali Usman Ahim. Juga kita undang pada kesempatan mangkin, tapi ada informasi juga beliau mangkiniki berada di perjalanan menuju ke bandara untuk berangkat ke Jakarta. Yang sama-sama kita hormati pejabat Basnas Lombok Tengah, kemudian pejabat Kemenak Lombok Tengah atau Kasipenmat yang hadir, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pengadang, alhamdulillah hadir bersama kita, dan juga bapak-bapak kepala dusun yang kita undang hari ini. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah se-Desa Pengadang yang hadir pada kesempatan mangkiniki. Jazakumullahu khairul jaza. Yang sama-sama juga kita hormati, tadi lupa, salah satu wali santri Tiang Pelungguh di tempat niki tadi sudah menyampaikan kesan dan pesan yang luar biasa. Mami Tiang
yaitu Dr. Lalu Jayadi MPD. Tadi tiang agak tersinggung sedikit ketika beliau menyampaikan ceramahnya, ada perasaan tersinggung ketika beliau memanggil tiang dengan sebutan yang terhormat Kakanda. Lah, toan tiang sih beliau dah. Toak kati berarti mungkin. Tapi nggih, alhamdulillah, jazakumullah. Marunin pantun bija-bija niki ikan bandeng makan kawat, orang ganteng mau lewat. Nara baik tepuk tangan. Jazakumullahu khairal jaza. Beliau sudah mempercayakan bija-bijan ada 2 bijan langsung dua-duanya masuk di pondok pesantren niki. Satu tamat tahun mangkin niki di Madrasah Sanawiyah anak kita Bayi Aluh. Kemudian ada anak kita juga bijan beliau di kelas 2 MA, yaitu anak kita Aini. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang sama-sama kita doakan santri-santriwati pondok pesantren terutama yang tamat tahun mangkin niki, mudah-mudahan menjadi orang-orang hebat, menjadi kebanggaan tiang pelunggu sami, menjadi kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan guru, rekan-rekan pengasuh, terutama juga ucapan terima kasih kepada seluruh wali santri yang hadir pada kesempatan mangkin niki dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan mangkin. Juga ada rekan-rekan tiang dari pengurus Sabang Nahdlatul Ulama, Kanda Ustadz Muhir, ada Kanda Ustadz Multazam, terima kasih. Dan singkatnya hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Ucapan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, bantuannya. Lema ilai jeluk kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah. Hari ini tiang sangat senang, deman, cemoh dan gembira. Dan ternyata bukan hanya tiang saja yang bahagia hari ini, tapi kita semua yang hadir pada kesempatan mangkin niki dalam kondisi senang dan bahagia. Yang pertama, tiang bahagia karena alhamdulillah beberapa hari ini yang tiang khawatirkan dalam setiap rangkaian kegiatan adalah cuaca yang agak-agak kurang mendukung. Dari kemarin, beberapa hari yang lalu sempat hujan beberapa hari. Itu yang tiang khawatirkan. Ya doa tiap malam, ya doa tiap jeluk, mudah-mudahan jangan turun hujan. Bahkan ketika tasmi' hadis Al-Quran, kita juga berdoa mudah-mudahan tidak turun hujan. Lagu lupa berdoa mudah-mudahan dedek mati listrik, mau mati listrik. Tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan rekan-rekan panitia. Itu sebabnya alhamdulillah hari ini cuaca bagus, membuat kita makin bahagia. Cuacanya adem, baik. Kemudian juga suasana hari ini begitu ramai, kiri kanan ramai. Kemudian ibu-ibu tiang yang hadir juga alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu. Tiang sudah pesan dari kemarin, mudah-mudahan ibu-ibu jelo napiaran, elek jelo makin niki jelo rebo, mudah-mudahan ibu-ibu dinarak sakit. Mudah-mudahan dinarak batuk selema. Lamun jelo kemis ya terserah wahane. Tapi alhamdulillah tiang lihat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini juga yang membuat kita bahagia, alhamdulillah sudah terlaksana beberapa rangkaian kegiatan. Beberapa kegiatan untuk untuk menyambut tasyakur penamatan. Kemarin hari Kamis kita mengadakan acara tasmi' hadis Al-Quran, kemudian juga tes bacaan kitab yang dihadiri oleh tuan guru kita. Begitu banyak tuan guru yang hadir untuk mengetes sejauh mana hafalan Al-Quran, untuk mengetes bagaimana kemampuan menghafal hadis, dan juga bagaimana kemampuan untuk membaca Alkitab kuning. Dan juga beberapa penampilan dari santri-santriwati kita alhamdulillah membanggakan. Di samping itu juga alhamdulillah kami mengadakan acara pentas seni pada malam Ahad yang dihadiri oleh santri-santriwati hanya sekupnya di seputaran pondok pesantren, intern pondok pesantren saja. Makanya tiang bilang sama ibu-ibu, lamun bau jak dedek pada datang malam Ahad, maka makan sepenuh datang. Semangat ibu-ibu. Kemudian di hari Ahad paginya kita juga mengadakan pada tanggal 18 Mei kami mengadakan jalan sehat yang alhamdulillah diikuti oleh seluruh santri-santriwati, yang diikuti oleh adik-adik kita, anak-anak kita dari alumni pondok pesantren, yaitu Ikatan Ilan Najah, Ikatan Pondok Pesantren Safinatun Najah Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah juga diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri dan
masyarakat sedesa Pengadang. Alhamdulillah berjalan baik, berjalan lancar. Dan alhamdulillah kemarin kita izin sama Bapak Kades dan sudah diterjunkan dari BKD dan juga sebagai salah satu tim sukses kami juga kemarin dari Bapak Babinsa kita. Alhamdulillah hadir juga hari ini. Terima kasih. Kemudian acara inti kita adalah hari ini, yaitu acara tasyakur penamatan Bija Jarit yang Bulgusami pada tahun Mangkiniki 2025. Sebagai informasi kepada seluruh tamu undangan, sebagai informasi kepada seluruh wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak dan tamu undangan yang hadir, hari ini di samping kita merayakan tasyakur penamatan, hari ini juga kita mengadakan mengingat kembali perjuangan ayahanda almarhum pendiri Pondok Pesantren Safinatun Najah Nahdlatul Watan, yaitu ayahanda almarhum Allah yarham salah satu murid al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji At-Taharuddin, yang beliau hari ini sedang menyaksikan kita, sedang menyaksikan kesuksesan acara niki, sedang menyaksikan bijen-bijen yang mondok di tempat niki. Beliau ada di samping kanan kita. Ayahanda almarhum Tuan Guru Haji At-Taharuddin adalah salah satu yang membuat motivasi untuk kami berjuang untuk mengembangkan pondok pesantren beliau. Karena beliau salah satu wasiatnya, salah satu pesannya ketika beliau umroh dulu di tahun 2015, ternyata menjadi pertemuan terakhir tiang dengan ayahanda. Waktu itu ibu berangkat umroh, sebenarnya berangkat sendirian. Almarhum tidak mau ikut. Mesa ambai berangkat basin. Kance papu di Pengadang almarhumah. Tapi ternyata 1 minggu sebelum berangkat tiba-tiba ada perasaan milu aneh, melihat ke milu basin. Akhirnya beliau juga berangkat, dan ternyata keberangkatan beliau adalah pertemuan terakhir anak dengan bapaknya, pertemuan tiang dengan ayahanda almarhum di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan salah satu pesan waktu itu khotib lemak lamum oleh Mekah, giliran sida melanjutkan madrasah di rumah. Aku jak yak santai-santai elek balik. Lamun aku jak ayak mero-mero elek balik, jadi tokol-tokol elek balik. Sida giliran lalu ngaji, sida giliran lalu dakwah, sida giliran memajukan pondok pesantren. Dan ternyata itulah salah satu bahasa kinayahnya, itulah bahasa beliau. Ternyata ia kenan begitu tiang pulang dan beliau sudah meninggal dunia. Ia aran bahasa santai-santai, artinya beliau meninggal dunia. Begitu tiang pulang beliau sudah tidak ada, dan tiang ingat waktu itu malam pertama tiang pulang, langsung tiang berjumpa dengan almarhum. Begitu malam pertama tiang di rumah, tiang tidur di gedengnya, di kamarnya almarhum, langsung mimpi malam pertama, langsung kebedait kaca almarhum. Dan pesannya waktu itu ketika beliau tiang bermimpi, tiang lihat almarhum, rasa-rasa nyekek toko lilik berugak waktu itu. Datang almarhum, jauh kitab, jauh buku begitu banyak, meraruan proposal ruan, seperti buku banyak beliau bawa, tiba-tiba mau timplakan tilik julu, haneh giliran basin. Dan itu menjadi salah satu perintah mungkin dari orang tua kepada anaknya untuk melanjutkan pondok pesantren. Karena pondok pesantren niki selama ini, karena almarhum selama ini begitu mati, begitu taatnya kepada gurunya, sehingga beliau dikirim oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh ke Haji At-Taharuddin, lalu ojok tu Sulawesi, enggih. Ke Haji At-Taharuddin, berangkat ojok Malaysia, enggih. At-Taharuddin berangkat ojok Kalimantan, enggih. Dan nanti ada waktunya tiang akan undang pelungguh, dan tiang akan undang orang-orang yang pernah berjumpa dengan almarhum. Nanti pelungguh akan diceritakan bagaimana kehebatan ndik tapu ajum dengan toa, tapi mungkin karena matinya sama gurunya, Allah berikan ada sesuatu yang luar biasa yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah berjumpa dengan beliau. Lamun tiang yang bercerita badai-badai kejak ndem sadu aran anak kan tiang. Tapi nanti tiang akan datangkan ada dari Jenggi yang pernah berjumpa dengan almarhum di Malaysia, ada cerita yang menarik yang perlu diceritakan. Ada Pamanda Ustadz Mihram dari Kuta, ada beberapa cerita-cerita yang menarik yang mungkin menjadi salah satu gambaran untuk menumbuhkan cinta dan kangen kita kepada almarhum. Nanti juga tiang akan datangkan salah satu jemaah. Kemarin tiang ketemu di Bengkaung. Ternyata di Bengkaung niki ada keluarga kita dari Papuk Tuan di Lendang Kunyit, dari ayahanda Insinyur Haji Winarto. Ternyata arak baset papu elek ni ke Bengkaung laut,
Ternyata tiang diundang di sana. Begitu tiang ceramah, tiang dari Pengadang ribut jemaah. Oh, ternyata arak keluarga milik Bengkaung. Begitu tiang ngomong-ngomong dan cerita, ada tiang ketemu sama salah satu sahabat daripada ayahanda almarhum Tuan Guru Haji Attaharuddin, yaitu di Pusuk arak aran Tuak Din naran. Tuak Din niki salah satu orang hebat di Pusuk. Tiang Pelugu Sami lamun lumbar elik Pusuk, ketuaan aran Tuak Din semua orang kenal karena beliau adalah seorang tokoh. Dan beliau juga bercerita kemarin tentang bagaimana waktu ngiring ayahanda almarhum, ngiring lalu ngaji, ngiring lalu dakwah karena perintah dari guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Itu sebabnya kita sebagai anak, kita sebagai murid tidak boleh lupa kepada guru. Itu sebabnya lewat kesempatan mangkiniki, di samping acara tasyakur penamatan, hari ini juga kita akan mengingat kembali bagaimana perjuangan kehebatan daripada perjuangan almarhum ayahanda Tuan Guru Haji Attaharuddin. Beliau rela meninggalkan sekolahnya, beliau rela tidak terkenal di desa Pengadang. Coba di desa Pengadang, siapa yang mengenal Haji Attaharuddin? Jarang dengan kenalan. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, "Enti Tuan Guru Haji Attaharuddin yang tempoh." Kenapa? Karena beliau jarang di rumah, saking matinya kepada guru besarnya. Tetapi ternyata waktu beliau meninggal dunia, Mbi Jagaudin datang jemaah bertukar. Arak tiang ketemu sama keluarga di Pengadang, di kuah dait dengan bertukar menu keramin, kecuali waktu meninggal ayahanda almarhum Tuan Guru Haji Attaharuddin. Kalau bukan karena orang hebat, tidak akan seperti itu. Arak dengan edah berbahasa, di kuah kita anjelono menu kerami dengan, Mbi boleh datang dengan bertukar. Mukparan jandi jari Tuan Guru, ada orang yang seperti itu. Almarhum niki karena orangnya biasa-biasa, ia jamak-jamak ayahanda almarhum. Itu sebabnya badik-badik karena keberkahan matinya kepada gurunya, muk mangkin tahun senggitan apa sak pekayunan almarhum. Hatib lemak lama mulai pinak pondok, selama ini belum ada orang mondok. Kanak ulik lalu doang sekolah, dinarak dengan mondok, bahkan mau mati madrasah. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Sapi-sapian mati madrasah, darak dengan mondok. Lemak lama mulai bangun pondok, lemak lama mulai beli tanah tia, lemak lama mulai bebasang tanah tia. Apa yang menjadi cita-cita almarhum? Ya sampai doang makin niki. Itu sebabnya napiaran, itu sebabnya yang teringat dengan kata-kata ulama, kadang-kadang orang itu diberikan keberkahan setelah meninggal dunia. Bahkan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, bahkan para ulama sering menyampaikan, kadang-kadang orang hebat itu kelihatan barokahnya setelah dia meninggal dunia. Terima kasih kepada ayahanda almarhum Tuan Guru Haji Attaharuddin yang sudah membimbing kami menjadi seperti niki, yang sudah menjaga madrasahnya seperti niki. Alhamdulillah beliau tinggal menerima indahnya saja, menerima pahalanya saja. Alhamdulillah. Dan hari ini juga di samping kita mengadakan tasyakur penamatan, juga hari ini kita haul ayahanda almarhum Tuan Guru Haji Attaharuddin. Di samping itu juga kita akan mendoakan orang-orang hebat, orang-orang yang begitu banyak berjasa di pondok pesantren, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Terima kasih banyak. Yang pertama kepada salah satu penyumbang di pondok pesantren ini yang selalu berpartisipasi di setiap kegiatan. Yang pertama yaitu Ibu Melita Setiawati Bapak Hadi Purnomo di Jakarta, yang alhamdulillah beliau selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren, yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada kami. Begitu juga Mas Abi bersama keluarga, begitu juga Tuan Haji Saiful Rizal di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan tahun ini bisa berkunjung di Lombok bersama family beliau, bersama keluarga beliau yang setiap tahun selalu memberikan kontribusi kepada pondok pesantren. Terima kasih kepada orang-orang hebat juga, kepada guru-guru, rekan-rekan kerja, rekan-rekan pejuang di tempat niki. Ada salah satu pejuang-pejuang kita yang selalu yang sudah dari awal berjuang luar biasa mati-matian untuk menjaga madrasah. Di antaranya Pak Tuan Nenek Tiang Hajah Khadijah yang luar biasa, ulik masing-masing kodek waktu masih SDMI dulu, beliau luar biasa ikut membantu kita, membantu ayahanda almarhum. Ada juga Bapak Tiang ayahanda Bapak Haji Anhar yang alhamdulillah begitu luar biasa menjaga pondok pesantren ayahanda almarhum. Terima kasih kepada orang-orang hebat Tiang Pelugu Sami. Ia saat terkena pahalanya tidak pernah terputus sampai makin. Guru-guru kita ini orang-orang hebat yang pahalanya yuntafa'u bihi, yang pahalanya selalu mengalir sampai meninggal dunia pun akan terus mengalir pahalanya. Terima kasih kepada
guru-guru tiang, Ibu Mani tiang yang selalu membantu kita juga di tempat niki, selalu semangat dalam membantu kita dalam ikut berkontribusi dalam perjuangan. Ayahanda Bapak Haji Mahsun yang alhamdulillah mewakafkan tanahnya di sebelah timur untuk pondok pesantren. Beliau sedang kurang sehat, mudah-mudahan tekican sehat. Ada Bapak Haji Hamzah, Bapak Arif dan keluarga-keluarga tiang dari ibu, keluarga tiang dari bapak. Alhamdulillah. Nini da tiang Ustadz Haji Amir Muzain, terima kasih banyak, dan seluruh orang-orang hebat di tempat niki, ibunda tercinta yang luar biasa selalu menemani tiang di setiap langkah tiang, baik dalam keadaan duka maupun suka. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tiang pelungguh tekican panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah, terlalu semangat sekali ceramahnya niki. Singkat saja. Yang terakhir, tiang informasikan kepada tiang pelungguh, ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh tamu undangan, hari ini santri kita yang akan tamat berjumlah 124. 124 santri kita, MI yang paling banyak 10 orang. Jadi hari ini 10 orang dari MI tamat tahun makin niki. Insyaallah ke depan akan makin baik, makin bagus. Kemudian juga MTS tahun makin niki berjumlah 96 orang. Bisa tamat makin. Kemudian MA 18 orang. Totalnya yang tamat tahun ini adalah 124 santri pondok pesantren Safinatun Najah Nahdlatul Watan Repoat. Tiang dari awal dari 2018 waktu tiang balik dulu, tiang bangun pondok bedek niki 2018. Waktu itu dari 2019 mulai kita tamat aliyah sampai makin niki, yang paling sedih rasanya tahun niki. Kembali isi penuh ya lalu biji niki. Terbanyak tahun makin yang akan tamat. 124 santri yang akan tamat tahun makin. Setengah dari jumlah santri yang ada di sini. Angkat makin lamun ulik kanak-kanak niki sepisi peng bedek niki dah. Kari ngejin doang masih. Itu sebabnya kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat tahun ini kelas 3 MA mudah-mudahan menjadi orang-orang hebat anak-anakku. Tetap jaga akhlaknya. Tadi sudah disampaikan oleh Mushab bahwa barokah itu tidak harus jadi orang kaya. Mun paran dengan sugih doang aran barokah, mun paran jadi pejabat doang aran barokah, mun paran tuan guru doang ilmu barokah. Ada tiang rumun kadang-kadang elik jemaah, ada ibu-ibu waktu bersalam beruntung maran sida jadi tuan guru, mu aneh ruan batur menija andi jadi apa-apa. Ibu, barokah itu tidak harus jadi tuan guru. Barokah itu tidak harus jadi pejabat. Barokah itu tidak harus jadi orang kaya. Yang namanya ilmu barokah, lamun wah selesai tamat, lamun wah selesai sekolah, lamun tahu bantu dengan toaan, lamun tahu bertabik, lamun tahu bersalam, tidak mengganggu perasaan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Iyo haran ilmu barokah. Dakak si wayan den begawean wahane. Sekalipun di rumahnya enggak anpuruk lalu ngawis, lagu dinuah ganggu dengan, dinuah beng dengan tersinggung. Itu namanya orang yang sukses mendapatkan ilmu barokah. Percuma jadi orang pinter tapi mengganggu orang. Percuma jadi orang pinter tapi tidak ada akhlak. Percuma jadi orang pinter tapi menzolimi orang lain. Dinarak maun ilmu barokah. Kurang ilmu barokahnya. Oleh sebab itu anak-anakku, mau jadi apapun, mau jadi presiden, darat baik kena amin. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi suster, mau jadi dokter, mau jadi apa saja, mau jadi ustadz, mau jadi ustazah, mau jadi orang biasa, mau jadi apa saja, intinya jadi orang baik. Jadi orang baik, jadi orang jujur, berakhlak baik, berakhlakul karimah, mau jadi apa saja terserah. Bukan itu penilaian Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah akhlak kita. Yang dinilai oleh Allah sikap kita. Yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun. Oleh sebab itu anak-anakku semua yang kelas 3 MTS, yang kelas 3 MA, yang kelas 6 MI, insyaallah ilmu yang kalian dapatkan di tempat ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Jangan lupakan guru, jangan lupakan pondok pesantren. Ketemu sama ustadz di mana saja jangan lupa salam. Ketemu sama gurunya dendek lupa salam. Tidak boleh kita easy going, tidak boleh kita cuek-cuek. Harus kita selalu nyambung dengan guru. Itulah ajaran Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Makanya beliau menjadi orang hebat, menjadi ulama karena selalu mengingat gurunya. Dinwah lila sebut madrasah. Ada una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitah la qudrata lahum ala isalisu ilaina bihalim minal ahwal wala ilaha nahdlatul watan wala ilas saulatiyah. Dinwah lila sebut saulatiyah.
Aku ni tamatan Madrasah As-Salatiyah, aku ni tamatan Madrasah As-Salatiyah, gurung keniaran gurung Syekh Amin Al-Qutbi, Syekh disebut syekhnya dan di luar lila. Itu sebabnya anak-anakku tidak boleh kita malu menyebut nama guru kita. Yang put marak ni karena sebab guru. Okey, itu saja yang bisa tiang sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan makin ini. Jazakumullahu khairul jaza. Kepada seluruh keluarga besar tiang, dan terakhir tiang sampaikan bahwa insyaallah tahun Mangkiniki kita akan mulai peletakan batu pertama asrama putra yang baik yang bagus. Tahun Mangkiniki di sebelah bareh malik mbek. Ya. Kelala ndek melalah ya. Di sebelah daya ada tanah. Alhamdulillah tanah ini milik inak tuan tiang. Alhamdulillah inak tuan Sorong ikut nyumbang dengan tanahnya. Kemudian Said tiang ikut nyumbang dengan tanahnya. Kita akan bangun pondok di sana, dan pondok ini kurang lebih sekitar 50 hari yang belum dipakai, belum diman terbangun pondok, diman kembik-kembik. Di sana kita akan mulai peletakan batu pertama tahun Mangkiniki untuk asrama putra. Kasihan bija-bija sak mama niki. Ya pada ruan sangket ndai bedek niki dah. Kita manis. Itu kaya tu nggih. Selama niki mereka mondok di bedek-bedek niki, tapi nggih alhamdulillah tiang bilang pondok itu tidak mesti bagus, yang bagus rumah kita. Pondok itu tidak mesti mentereng, yang mentereng adalah ilmu kita. Den kembe wah bedek-bedek tapi jadi orang hebat. Den kembe wah bedek-bedek tapi jadi orang soleh. Itu yang paling hebat. Makanya tadi sudah disampaikan, la yunalul ilmu birohatil jismi, walakin yunalul ilmu bistinadi alal hajar. Ilmu itu dinarak cerita, ilmu barokah dapat dari santai-santai. Darak cerita dengan sukses, tedam doang pur untuk balik tiba-tiba sukses. Darak cerita dengan berhapi bermontor-montor ke sana kemari, di nuah lalu sekolah, di nuah lalu berajah, di nuah ngaji, di nuah sembahyang, jadi dengan hebat. Tidak mungkin. Ilmu itu akan kita dapatkan bistina di alal hajar. Harus nyakit, harus berajah nyakit, harus berajah menjadi orang yang sederhana, baru ilmu itu akan menjadi hebat. Okay? Insyaallah tahun Mangkiniki kita akan meletakkan batu pertama untuk asrama putra yang baik yang bagus di sebelah utara, dan juga kita akan lanjutkan pembangunan. Tahun Mangkiniki kita akan usahakan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi lebih baik, lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kalau ada sekarung sampah jangan dibuang di pinggir desa. Ulang, biar ada cakepnya. Kalau ada sekarung sampah jangan dibuang di pinggir desa. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan ke Pak Babinsa. Nah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura, satu lagi lupa. Hari ini juga selain untuk ayahanda almarhum, kita juga akan berdoa khusus untuk kita niatkan untuk Ibu Tiang, Ibu Ayu, istri dari ayahanda Insinyur Haji Winarto yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu, dan beliau ada hajat ke kita, ada hajat untuk almarhumah, dan hari ini kita rohkan juga untuk ibunda tiang almarhumah Ibu Ayu yang begitu banyak kebaikannya untuk tiang pribadi bersama istri tiang ketika waktu nikah dulu menjadi salah satu tim sukses ketika acara pernikahan. Terima kasih. Okay. Sambutan kedua, sambutan atas nama pemerintah Desa Pengadang yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Pengadang Bapak Zainal Abidin SH. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan, banggakan Bapak pendiri Pondok Pesantren Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hatibuddin Adhar Ki HSVDI As-Salati, kita doakan beliau mudah-mudahan diterima semua azam-azam beliau dan dipanjangkan umurnya, diberikan nikmat sehat, amin.
Dani-dani Al-Mukarram Tuan Guru yang berkesempatan hadir, para pemimpin lembaga, tokoh agama, pemuka masyarakat, ibu bapak pendidik yang amat sangat berbahagia, anak-anakku yang lulus pada tahun ini, kemudian para ibu bapak santri yang berkesempatan hadir. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nurga Bapak Dewan. Ya beta ada Bapak Dewan tiang. Nggih. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita sekalian. Yang alhamdulillah di pagi menjelang siang niki kita dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah sarang dani-dani agung Al-Mukarram Tuan Guru dengan penuh harapan mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan amal ibadah untuk kita semua. Amin. Berselawat ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita tercatat sebagai golongan umatnya. Amin. Yang pertama, atas nama pemerintah desa mengapresiasi yang setinggi-tingginya, jujur dengan familiarnya beliau di beberapa tempat, lemon tiring si bapak kepala desa tentu dikiriman ke tiang, dan tiang selalu bilang hingga ada tiang, satu kebanggaan. Ini yang patut kita syukuri luar biasa. Ibu-ibu, inilah kelebihan kita menyerahkan atau pesekolah bijajari atau pondok pesantren tiang baru sik melengo bahasa Arab saya belajar tukang aja yang enggak nuk pahami tiang ini saya sebut Al-Mukarram Tuan Guru lainan dinarak mukedah lebih-lebih bahasa Inggris malik saya bahasa Inggris. Nah, dengan terkandung maksud ibu-ibu, ini yang harus kita utamakan. Lebih-lebih tadi Bapak pengawas sempat bilang beliau bijan 2 niki dengan sekolahnya di sini draktis berubah. Karena yang paling utama adalah Allah. Jadi sampunan pelungguh sami berkecil hati si kandan tamak bijajari ajak madrasah karena kurikulum makin lebih banyak di madrasah karena yang melihat dalam segi pidato bahasa sasab tiang dik paham bahasa halus, apalagi sa pelungguh sami tiang saja di kepala desa dik paham. Nah, ini yang perlu dan kita apresiasi yang seluas-luasnya. Mungkin ini yang dapat sampaikan sekedik karena beliau tadi sampun bebaos jam 12 selesai. Yang berpesan kepada anak-anakku yang menjadi krisis kita sekarang bukan hanya di Indonesia, di dunia. Kalau kita akan membuat anak bodoh menjadi pintar itu sangat cepat, tidak sulit. Belum sami bongoh makin sekolah jadi anak pintar. Namun yang menjadi pantangan kita, orang yang sudah pintar itu menjadi benar yang sulit. Namun yang yakin dengan pendidikan, dengan nabiaran dan saat terjab gawe si para pendidik di pondok pesantren, insya Allah anak-anakku akan menjadi orang yang benar. Kurang lebih hatur tiang. Yang tunas maaf, lihat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga, sambutan dari DPRD Dapil 1 Lombok Tengah kepada Bapak Samsul Hadi SH kami haturkan.
arak jauh de kaputan. Lamun arak ja adeng-adeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan, saya banggakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islam Safinatun Najah, Tuan Guru Hatibuddin Athar, berserta seluruh pengurus pondok pesantren, para dewan guru, para mudir dan para ustadz, ustazah. Selanjutnya yang tiang takzimi, tiang hormati, guru-guru tiang, para al-mukarramun, tuan guru, semoga beliau semua selalu dikaruniai kesehatan dan usia yang panjang sehingga kita selalu mendapatkan aliran kebarokahan dari ilmu-ilmu beliau. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak calon Kepala Desa juga ada di sini. Timak nanu aden parandin tebani. Dan seluruh tamu undangan, kakak-kakak tiang yang tiang hormati semua, sekali lagi guru-guru tiang. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya memberikan sambutan tidak panjang, mungkin 20 menit saja. Saya tadi mempunyai kesyukuran, rasa bangga 2 lawan 1. 2 perempuan berdiri pidato bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sopok mama nganjang bahasa Sasak. Lagu golek ruan-ruan oleh ini batu jai, tuan guru. Batur batu jai ni kini salah undim bahasa pesalik. Do niki laut ya. Usallich pada subuhij. Nah, niki harus diperhatikan makhrijul hurufnya itu harus tepang. Usallich pada zuhrij. Saya mau cerita. Ini untuk menumbuh kembangkan semangat kita. Di antara kalian ini anak-anakku, besok bisa jadi ada yang jadi bupati. Kalau jadi guru pasti. Saya SD 6 tahun. Sore saya sekolah Arab. Niki ya kepala sekolah. Ibu tiang. Hajah Siti Hadijah. Pagi saya sekolah sanawiyah NW. Sore saya ngaji lagi nih Kirpo. Saya juga dididik pidato. Artinya apa? Kita tidak tahu nasib ke depan. Sehingga meskipun kecil tempat kita mondok, lembaga-lembaga pendidikan kita ini itu pasti akan menghasilkan manusia-manusia yang cemerlang. Kalau tiang selesai sanawiyah dikirim oleh keluarga, oleh bapak saya mondok di Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Jadi bercita-cita saya juga jadi ustadz minimal. Jadi tuang guru bapak ibu sekalian. Lagu sang dinia nasib yang ibu. Remaga dan badik ya beda lah mun tuang guru nih Pak Babinsa. Nah, tetapi apa yang paling penting sekarang di anak-anak kita ini adalah di tempat saya sekolah dulu besar pelangnya di pintu gerbang itu. Qimatul mar'i akhlaquhu. Jadi tidak akan ditanya anak-anak kita ini. Pira hafal hadis. Pira kali mewah balik belah. Quran biasa sepungkun tidak ada. Lamun wah tahu sopan. Bagus adabnya. Bagus akhlaknya. Tahun genahang bahasa betabek le dengan sak toa, sayang le sak sengari, niki sudah lulus. Karena masalah kita yang pertama sekarang adalah masalah akhlak. Dan pondok pesantren ini membuktikan kepada kita semua, pondok pesantren adalah garda terdepan yang selalu kemudian mendidik anak-anak kita secara akhlakul karimah. Saya akan membaca satu syair yang ditulis oleh Maulana Syekh
dalam bait ke-14 itu tentang syair wasiat renungan masa. Etang belagu jaring tuang guru nggih. Aduh sayang, arif bijaksana jadikan guru, tutur sapanya baik selalu, gerak-geriknya patut ditiru, tukang tidak membuang kayu. Jadi Maulana Syekh mengajarkan kepada kita apa? Pondok pesantren dan madrasah itu mendidik orang-orang untuk menjadi apa? Menjadi orang yang penuh kasih sayang, menjadi orang yang selalu penuh akhlaknya, tinggi budi pekertinya. Jaring sida sak besongkok-songkok ini 15 tahun 20 tahun ke depan kita tidak tahu ada yang jadi kepala sekolah. Arak masih arat sempi, lagu sempin 20. Aniki. Nah, jadi sebagai laporan tiang juga Bapak Ibu sekalian, para al-mukarramun tuan guru, makin di Lombok Tengah niki sedang digodok peraturan daerah tentang pondok pesantren. Insya Allah dalam waktu dekat Perda ini akan mengatur tentang satu, memfasilitasi pondok pesantren, kedua, fasilitasi pondok pesantren. Memfasilitasi apa? Pondok pesantren makin di seluruh Lombok Tengah, kita akan pastikan pondok-pondok tersebut ngaji kitab kuning. Ini dasar. Selain daripada pendidikan umum. Yang juga merasakan dulu waktu mondok, pagi kita sekolah madrasah, sorenya kita sekolah umum. Kalau tidak sekolah madrasah, maka tidak diwajibkan sekolah umum. Sekolah umum ini nomor 2. Pendidikan umum, kemudian ditindih di atasnya dengan pengajian-pengajian kitab kuning. Tentu nanti juga ilmu-ilmu tentang dirasa Islamiyah, baik itu Al-Quran dan hadis, baik itu tentang fikih dan seluruh keilmuan-keilmuan tentang hal yang Islam, itu akan melekat erat kepada anak-anak didik kita ke depan. Mereka ini adalah tulang punggung perubahan kita ke depan dalam waktu dan masa yang akan panjang nantinya. Nah, sehingga tiang sendiri mengucapkan selamat, syukur yang luar biasa Pelungguh Sami, wali santri khususnya, mempunyai anak-anak yang pintar, mempunyai anak-anak yang bertahan untuk mondok. Karena mondok itu sering kita bilang penjara suci. Penjara suci. Jadi adik-adik ini kalau seusia gini, wah begeliwas rasa lain motor. Belum usia untuk naik motor. Ya. Kita melihat sekarang pendidikan mereka juga. Jadi penjara ini adalah penjara suci. Sakit kita menuntut ilmu, tetapi selalu kita berdoa, insya Allah masa depan kita akan cemerlang. Guru-guru kita itu juga akan selalu mengalir keberkahan kepada kita semua. Hanya ini yang dapat tiang sampaikan. Semoga kita semua mendoakan guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, selalu mendapatkan tempat yang baik, yang masih hidup usia yang panjang dan selalu mendapat keberkahan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, mari kita sama-sama mendengar kesan pesan perwakilan dari kelas 9 MTS dan MA yang akan diwakili oleh Jannatul Aulia dan diiringi oleh tim Kur Safinatun Najah Nahdlatul Watan Repoat kepada yang saya sebut untuk menempati posisi yang sudah kami sediakan. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa hari demi hari, bulan demi bulan telah kita lewati bersama.
3 tahun merangkai cerita yang akan terkenang selamanya. Di sini, di pondok kita yang sederhana, mengajarkan kita arti dari dewasa yang sebenarnya. Tempat kita menimba ilmu untuk belajar akhlak dan ilmu agama. Abah dan guru-guru kami yang tercinta, terima kasih atas setiap ilmu yang engkau berikan. Terima kasih atas setiap rasa sabar dan bimbingan dalam menghadapi kami yang masih kurang akhlak dan budi pekerti. Terima kasih engkau telah membimbing kami menuju jalan ilahi Rabbi. Ayah, ibu, dua raga yang penuh cinta, kasih sayang yang tiada tara. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang tak terhingga, perjuangan yang tak kenal lelah untuk menyekolahkan kami anak-anakmu. Ayah, ibu, maafkan kami yang belum bisa menjadi anak-anak yang membanggakanmu. Maafkan kami yang belum bisa membalas segala pengorbananmu. Doakan kami di setiap langkah yang akan kami temui. Teman, di sini kita berjumpa, di sini pula kita akan berpisah. Segala canda tawa yang telah ada kini akan berputar menjadi sebuah kenangan. Banyak cerita yang telah tercipta akan menjadi sebuah pengingat tentang betapa indahnya kebersamaan. Terima kasih kawan. Selamat berjuang menuju kesuksesan di masa depan.
Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.